pagi hari ini seperti biasa kita akan tetap mengadakan renungan pagi sebelum anak-anak mengikuti pelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami merasakan bahwa Tuhan melindungi, menyertai kami sepanjang malam boleh beristirahat dengan baik. Pagi hari ini diberikan suasana yang baru. Kami boleh bernafas, itu artinya Tuhan mempercayakan hidup kami untuk terus berkarya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami hendak mengawali aktivitas belajar kami hari ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadikan kami semangat, boleh menjadi dasar bagi kami untuk belajar hari ini, sehingga firman-Mu mengajarkan banyak hal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, bahkan kami memohon supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Amsal 30 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Lalu ibu akan memberikan satu ayat lagi dari kitab Amsal juga, dari pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, anak-anak tentu sudah tahu semut itu biasanya kalau dia berjalan pasti dalam satu gerombolan, tidak hanya sendirian gitu ya. Jarang sekali semut kita lihat berjalan sendirian, tetapi kebanyakan semut itu selalu bergerombol dan berjalan bersama-sama. Nah, semut di dalam kitab Amsal ini dikatakan sebagai bangsa yang tidak kuat. Artinya semut ini adalah semut yang lemah gitu ya. Kalau disebut bangsa berarti mereka memang banyak jumlahnya gitu. Kalian kalau di rumah ataupun gimana gitu melihat sekawanan semut, perhatikanlah lakunya ya. Ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa bangsa semut itu memiliki filosofi dalam kehidupan mereka. Filosofi itu ditemukan dan disimpulkan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di Inggris. Apa saja filosofi tersebut? Yang pertama, mari anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah semut selalu bekerja sama. Ya. Ada kerjasama, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Ketika hendak mengambil makanan, semut selalu mengerjakannya selalu bersama-sama. Kalian bisa melihatnya kalau pas ada semut itu, ada makanan yang jatuh. Kalau makanannya itu lebih besar dari tubuhnya, pasti akan diangkat bersama-sama dengan kawannya. Nah, selain itu, apabila kalian menghancurkan sarang semut, mereka akan saling bekerja sama untuk menggigit. Nah, karena kita sudah melukai, merusak rumahnya, biasanya terus kemudian mereka menjadi ingin mencari sumber yang merusak gitu ya. Kita bisa saja digigit. Yang kedua, semut saling peduli. Wah, ini binatang yang sangat kecil, tetapi dia memiliki kepedulian. Apa sih kepedulian semut itu? Coba kalian perhatikan, ketika ada semut yang datang dari arah kiri, kemudian dari arah kanan bertemu, biasanya mereka akan bertegur sapa. Ya, kita nggak tahu bahasanya semut, tapi biasanya mereka akan berhenti dulu, ya, kayak cipika-cipiki gitu ya. Tapi kita nggak boleh, ya. Nah, semut itu akan selalu bertegur sapa, peduli, ya. Kita diajarkan dalam karakter kita penuh perhatian. Ini bagian semut yang terkecil memberikan contoh bagi kita untuk peduli kepada sesama. Nah, kebiasaan semut yang saling bersentuhan ketika bertemu itu menandakan bahwa mereka memiliki rasa kepedulian dan keakraban yang tinggi. Perlu kita contoh. Anak-anak bertemu dengan teman, jangan acuh, sapa mereka. Senyum, sapa, salam itu wajib kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian yang ketiga, semut itu pantang menyerah.
seberapa keras usaha kalian untuk menghalangi jalan mereka, mereka tetap mencari celah. Ya. Kemarin saya itu mengusir semut karena banyaknya semut di pinggiran rumah saya itu, mau masuk ke dapur gitu, mereka ini saya sapu gitu. Tapi ternyata mereka cari jalan yang lain, masih tetap menuju ke situ. Pantang menyerah. Mereka selalu mencari cara untuk menempuh tujuannya. Ya. Kemudian mereka akan terus berusaha. Ini sebenarnya dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan sebagai seorang pelajar, jangan sampai anak-anak juga mudah menyerah. Ketika mempelajari sesuatu yang tidak bisa, jangan mudah menyerah. Teruslah untuk maju, teruslah untuk berlatih. Jangan takut salah, jangan khawatir. Ya, kadang-kala minder jika nggak bisa, kadang-kala terus nggak mau mengerjakan. Ya. Tapi mari bersama-sama kita melihat contoh semut ini yang pantang menyerah. Bagian yang keempat, contoh dari semut yang perlu kita teladani. Semut menganggap semua musim panas adalah musim dingin. Apa ini artinya? Ya, kayaknya kalimatnya agak sulit ya dicerna, tetapi ini maksudnya semut itu selalu mencari makanan, selalu mengumpulkan makanan di setiap musim. Karena di musim dingin sulit mencari makanan, musim panas dia harus bekerja keras untuk mengumpulkan makanan supaya nanti terjadi musim dingin dia sudah siap, ada persediaan makanan. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita itu tidak boleh hanya berdiam diri. Mari melihat kesempatan yang ada. Waktu yang ada ini adalah untuk mempersiapkan masa depan, ya. Jadi kesempatan kalian belajar saat ini meskipun dalam keadaan daring, jangan dianggap ini suatu hal yang membosankan. Mungkin iya membosankan, tetapi mari kita memanfaatkan waktu kita, ya, untuk belajar. Karena apa? Ketika kita sudah belajar saat ini, maka masa depan yang sedang tersedia itu bisa kita raih. Jadi mari kita belajar dari semut ini, memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai saatnya nanti kita tidak memperoleh apa-apa. Ya, itu. Bagian yang kelima, semut menganggap semua musim dingin adalah musim panas, kebalikan yang tadi. Hampir mirip sebenarnya. Dengan filosofi tersebut, maka mereka menanamkan di dalam kebiasaan hidup mereka bahwa musim dingin tidak terjadi selamanya. Kita akan segera melewati masa itu. Maka ketika hari pertama musim semi datang, mereka langsung berhamburan keluar dari sarangnya. Wah, ini Bu, rasakan ini di rumah. Ketika kemarin pertama kali hujan, wah, semut itu langsung keluar, banyak sekali. Wah, banyak sekali, memang betul itu mereka keluar. Nah, dengan filosofi tersebut kita dapat mempelajari banyak hal dari mereka. Lebih dari itu, maka kita patut menerapkan filosofi semut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini anak-anak kita perlu belajar. Semut binatang yang lemah. Kalau kita ambil satu, kita pites sekali bisa mati. Tetapi Tuhan mengajarkan binatang yang lemah ini memberikan dampak positif bagi kita, pelajaran yang positif bagi kita. Ya, tadi sudah disebutkan bekerja keras, peduli, memanfaatkan waktu yang ada. Mari kita gunakan hal-hal ini. Ibu dan juga anak-anak masih terus harus berjuang untuk mengisi masa depan kita masing-masing. Jadi belajar dari kisah semut ataupun segerombolan semut ini akan menolong kita menjadi pribadi yang suka bekerja keras, pantang menyerah, peduli terhadap sesama atau sekitar kita, dan memanfaatkan waktu yang ada. Niscaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses di masa depan. Ibu berharap anak-anak pun demikian, bukan menjadi seorang pemalas. Dan dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Nah, kita memperhatikan semua itu menjadi hidup kita, supaya hidup kita bijaksana. Inilah firman pagi hari ini anak-anak, kiranya menjadi penolong bagi kita untuk menjadi pribadi yang rajin, yang
bekerja keras, dan selalu memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Dan terlebih kita boleh memiliki kepedulian terhadap hidup kita maupun hidup di sekitar kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tertolong oleh karena pengajaran-Mu melalui firman dari Amsal ini. Semut ini mengajarkan kepada kami, meskipun lemah tetapi mereka punya kekuatan. Mereka memiliki hal-hal yang patut kami teladani. Kebersamaan yang semut lakukan, baik kerja keras, kepedulian mereka, dan persiapan mereka ataupun pemanfaatan waktu untuk bekerja itu boleh kami teladani. Jadilah kami pribadi yang rajin, bukan seorang yang malas, sehingga ketika kami tekun dan rajin di dalam melakukan tugas kami masing-masing, maka kami memperoleh hal yang lebih baik di masa depan kami. Persiapkan kami ya Tuhan sejak dini supaya kami peduli, supaya kami memperhatikan apa yang kami lakukan. Terlebih di dalam menempuh pendidikan di SMP ini, ajar dan mampukan kami semua sebagai anak-anak-Mu yang belajar boleh rajin dan terus bertanggung jawab sebagai seorang siswa di dalam menempuh pendidikan. Berkati orang tua, berkati Bapak Ibu guru, berkati kami semua supaya kesehatan yang prima boleh mendukung dan menopang untuk pembelajaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk pembelajaran hari ini dari pagi hingga siang nanti ke dalam tangan kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penolong hidup kami, akan memberikan kepada kami damai, sejahtera, dan sukacita sepanjang hari. Amin. Terima kasih anak-anak, renungan selesai. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.